Kita ke informasi pertama, pemirsa, kecelakaan sebuah bus pariwisata menabrak tiang reklame di Tol Mojokerto Surabaya kilometer 712 Senin pagi, belasan orang meninggal dunia. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan bus hancur dan tiang reklame roboh. Berdasarkan data pihak kepolisian, kecelakaan ini mengakibatkan belasan orang tewas dan 13 luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Mojokerto dan Sidoarjo. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat bus pariwisata yang ditumpangi rombongan asal Surabaya melaju dari arah Jombang menuju Surabaya sepulang dari Yogyakarta. Saat di lokasi kejadian, bus kemudian menabrak tiang reklame. Polisi saat ini menyelidiki penyebab kecelakaan, namun diduga kecelakaan akibat sopir mengantuk. Terjadi laka lantas di KM 712, tepatnya di KM 712-200, yaitu laka tunggal antara kendaraan bis Dino PO Ardiansyah Nopol B7322UW. Jadi berjalan dari arah Jombang ke arah Surabaya. Jadi ini merupakan bis pariwisata PO Ardiansyah yang lokasinya di Surabaya. Jadi membawa rombongan dari Jogja mau kembali ke Surabaya. Tepatnya di KM 712 mengalami laka lantas, laka tunggal, menabrak papan tonggak papan reklame. Jadi karena mungkin ngantuk, kondisinya mengantuk supir, kemudian terjadi laka lantas di 712 dan bis dalam kondisi terguling. Untuk memperbarui informasi mengenai kecelakaan di Tol Mojokerto Surabaya, kita bergabung dengan Goldi Gumilang. Selamat siang, Goldi. Seperti apa informasi terbaru dari sana? Siang Ana, Putri, dan pemirsa, saat ini memang lokasi kejadian sudah dievakuasi untuk bus kendaraan sendiri dan juga untuk para korban ke beberapa rumah sakit di Mojokerto. Dan untuk proses evakuasi bus tadi telah dilaksanakan pada pukul kurang lebih 10.45 yang lalu. Bus telah dibawa ke PO Wika di Surabaya dan saat ini menunggu untuk kendaraan mengevakuasi dari reklame yang ditabrak oleh bus Ardiansyah sendiri. Dan untuk mengetahui proses evakuasi yang akan dilakukan, kami akan ajak berbincang dengan Bapak Irwan Danus selaku manajer area dari Jasa Marga Mojokerto dan Surabaya. Pak Irwan, selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak Irwan, dapat dijelaskan bagaimana proses evakuasi dari bus tadi dan bagaimana proses evakuasi yang akan dilakukan untuk reklame ini sendiri? Iya, ini bukan reklame ya, variable music sign. Ya, jadi fungsinya adalah untuk himbauan-himbauan kepada pengguna jalan. Ini hari ini juga kami nunggu kren, jadi kami evakuasi. Tadi pada saat kejadian laka itu sekitar jam 6.06 ya. Terus jam 6.10 petugas sudah ada di TKP melakukan, yaitu pertama adalah sesuai standar operasional prosedur adalah pengamanan jalur ya. Setelah jalur diamankan baru mereka mengadakan evakuasi terhadap korban. Korban itu kita evakuasi. Tadi ada yang juga karena kalau bis itu kan ada seatbelt biasanya, terus ada kena kursi, itu otomatis kita potongin dengan rescue hidrolik ya. Kami punya alat-alat rescue hidrolik seperti cutter, spreader itu ya. Terus kemudian korban kita bawa ke rumah sakit ya. Itu aja. Selanjutnya baru kita setelah korban semua terangkat, sudah terbawa rumah sakit aman, baru bisnya yang kita evakuasi. Gitu ya, Pak ya. Tahapannya gitu. Begitu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Untuk VMS ini sendiri, Pak, ya, akankah dievakuasi atau bagaimana? Betul. Ini ya pasti akan kita evakuasi juga nanti dengan menggunakan kren ya. Kita nunggu kren lagi perjalanan, nanti kita lepasi semua gitu. Disiapkan berapa kren, Pak, untuk evakuasi ini? Cukup ini, Pak. Satu kren cukup. Ini kan medianya kecil.
Untuk evakuasi dari bangkai bus dan juga dari korban tadi, adakah kendala Pak? Alhamdulillah teman-teman tadi sangat cepat ya, tidak ada kendala ya. Jadi kita sesuai petunjuk adalah mengidentifikasi korban dulu, apakah korban itu luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia. Ya itu yang kita identifikasi. Jadi yang kita dahulukan adalah korban yang luka berat ya, luka berat atau korban yang artinya dalam gawat dan darurat itu yang kita evakuasi dulu. Gitu Pak nggih. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Irwan Danus selaku dari manajer area Jasa Marga, area Mojokerto dan juga Surabaya. Itu dari Ana dan Putri, informasi yang dapat dibagikan Pak Irwan bahwa evakuasi memang ini sedang berjalan. Bangkai bus tadi memang sudah dievakuasi ke Surabaya dan saat ini memang proses evakuasi dari VMS masih menunggu dari kren yang sampai saat ini belum datang. Dan untuk informasi lainnya bahwa korban jiwa memang berjumlah belasan, kurang lebih ada 13 informasi dari ada 10. Informasi awal ada 10 dan ada beberapa belasan dari rombongan yang menaiki bus PO Ardiansa mengalami luka-luka ringan maupun luka berat dan saat ini sudah dievakuasi ke beberapa rumah sakit di wilayah Mojokerto Kota. Sementara itu Ana Putri, yang informasi yang dapat kami bagikan dari lokasi kejadian kembali ke Anda di studio. Ya, Goldi, seperti apa arus lalu lintas saat ini di sana? Baik, untuk arus lalu lintas sendiri, Ana Putri, memang arus lalu lintas berjalan lancar karena dari pihak Polres Mojokerto memang ikut ikut mengamankan situasi di lokasi ini. Dapat dilihat bersama-sama bahwa arus lalu lintas berjalan ramai lancar dan saat ini memang proses evakuasi masih sedang dilakukan di tol kilometer 712 ini, yaitu laka tunggal yang terjadi oleh bus pariwisata PO Ardiansa yang berangkat dari Yogyakarta menuju balik ke Surabaya. Rombongan ini berasal dari daerah Benowo, Surabaya yang tadi kejadiannya tepatnya pukul 6:15 pada pagi hari tadi. Dan dari dugaan sementara yang diutarakan AKP Heru selaku Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota bahwa ada dugaan sopir ini mengantuk dan untuk pengemudi sendiri adalah pengemudi cadangan, yaitu pengemudi kedua yang menggantikan pengemudi utama yang menabrak papan lekama di belakang papan VMS maksud kami di belakang saya ini. Sementara itu Ana Putri yang dapat kami kabarkan kembali ke Anda di Jakarta. Iya, lalu bagaimana dengan kondisi korban luka lainnya, Goldi? Baik, untuk kondisi korban sendiri yang sudah dievakuasi di beberapa rumah sakit di Kota Mojokerto, salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto, memang saat ini masih didata. Ada beberapa belasan korban luka berat maupun luka ringan yang sedang dirawat di sana dan pada saat ini memang dari data yang kami peroleh ada 10 orang meninggal di laka yang terjadi pada hari ini. Untuk informasi kondisi dari korban yang masih mengalami luka-luka maupun luka ringan maupun luka berat masih kami gali lagi bagaimana kondisi dan juga situasi yang terjadi di rumah sakit tempat korban-korban ini dievakuasi. Putri. Ya, baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.